Asalkan bengkel paman tidak diminta jatah bulanan oleh preman, maka segala yang rusak akan diperbaiki, termasuk bearing besar di depan kita ini, yang mana mengalami retak pada bagian cincin luar dan dalam. Agar dapat digunakan hingga 2 generasi, pertama-tama paman akan menandai bagian yang retak dengan spidol, lalu memotong bagian yang telah ditandai menggunakan mesin gerinda. Ini dilakukan paman agar dapat melakukan pengelasan di sisi dalam cincin. Karena bantalan bearing juga mengalami retak yang begitu parah, maka kita perlu melepaskan bola baja satu persatu. Saat ini bantalan bearing telah terlepas, namun sebelumnya paman akan memproses cincin luar. Karena sebelumnya paman melakukan pemotongan menggunakan mesin gerinda, mengakibatkan diameter cincin mengalami perubahan data. Agar dapat mengembalikan ukuran seperti aslinya, maka paman yang cerdas perlu melakukan pengganjalan sederhana. Setelah paman melakukan pengukuran diameter dari Sabang hingga Merauke tanpa adanya kesalahan, maka sang ahli dapat mengikatnya menggunakan klem. Lalu membuat bevel sederhana pada bagian retak maupun yang telah dipotong, berikutnya melakukan pengelasan menyeluruh pada sisi luar cincin dan sisi dalam bola baja. Setelah itu melanjutkan pengelasan pada bantalan bearing, karena setiap pengelasan meninggalkan jejak las yang kasar, maka tahap berikutnya tentu saja perlu menghaluskannya. Meletakkan cincin luar bearing di cak penjepit mesin bubut, dan melakukan pengikisan secara bertahap. Kini bagian permukaan cincin luar telah halus, agar bola baja dapat berputar secara sempurna, maka kita perlu memproses bagian dalam. Namun untuk menghindari kesalahan dalam pengikisan, sang ahli perlu menggunakan borcun, menghaluskan sisa las yang masih ada. Tentu saja dalam proses ini memerlukan keahlian dan ketelitian tingkat 8. Bahkan, dalam proses ini gempa yang melanda Thailand terhenti sejenak, hanya tidak ingin mengganggu kreativitas paman berkacamata. Setelah selesai memproses cincin bagian luar, selanjutnya kita akan memproses bantalan bearing, melakukan pembubutan pada bagian luar dan dalam, dan setelah melalui proses sederhana kini bantalan telah memenuhi standar penggunaan. Tahap berikutnya kita akan merangkai kembali komponen bearing yang telah dilepas. Namun untuk memudahkan dalam proses pemasangan bola baja, paman berkacamata perlu melepas pin pengunci dudukan bola baja, menggunakan alat peninggalan zaman Leonardo da Vinci. Lalu menggunakan alat penjepit Philip Vaughan bertujuan memudahkan sang ahli dalam memasukkan bola baja, karena bola baja terlalu presisi. Paman menggunakan cak yang telah diperbaiki di video sebelumnya. Setelah bantalan berada di tengah, tahap terakhir tentu saja kita memasang penyangga bola baja dan pin pengunci. Dan setelah paman melakukan pengetesan sederhana, maka bearing yang sebelumnya mengalami retak dan pecah telah diperbaiki.